Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Septian Faradila dari SMA YPM 4 Riorejo. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran saya dengan model Project Based Learning untuk memenuhi tugas PPL 2 saya di LPTK Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana, sebelum pelajaran pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa supaya Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam mempelajari pelajaran pada siang hari ini. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Pramesti. Kenapa Pramesti? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. 2 hari. Yuni sudah menjenguk temannya? Belum. Kapan rencananya menjenguk Yuni? Nanti pulang sekolah. Oh, nanti pulang sekolah ya. Sudah ya, tidak ada lagi ya. Hanya Pramesti aja ya, tidak masuk ya. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang kemarin? Kita mempelajari tentang apa? Permasalahan sosial. Bagus, Mas Diandra, permasalahan sosial. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang permasalahan sosial. Masih ingat enggak? Permasalahan sosial itu apa? Ya, kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Bagus sekali, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Bu Vita minggu kemarin itu masih ingat ada yang mencontohkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dicontohkan oleh Mbak Dinda ya kemarin. Ya, contohnya apa? Saya pagi ini ingin sarapan soto, tapi ternyata ibu saya masak rawon. Ya, bagus sekali. Itulah salah satu contoh ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang bisa menjadikan sebuah permasalahan sosial. Karena menurut kalian, manakah masalah sosial yang ada di Indonesia yang harus mendapatkan perhatian khusus? Ya, masalah bullying. Bagus sekali. Apalagi? Ya, Tawuran antar remaja. tawuran antar remaja. Kemiskinan. Kemiskinan. Ayo yang kelompok sini. KDRT. KDRT. Bagus sekali. Tadi dicontohkan Mas Rangga adalah bullying. Ada yang tahu bullying itu adalah? Perundungan. Salah satu contoh dari perundungan. Oke. Masalah sosial itu timbul akibat dari interaksi sosial baik antar individu maupun antar kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itulah mengapa diperlukan tindakan sebagai hasil dari sebuah kesepakatan untuk mengatasinya atau untuk memperbaikinya. Permasalahan sosial ini dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral dan berlawanan dengan hukum. Paham ya? Jadi yang namanya permasalahan sosial itu pasti menyangkut dengan permasalahan hukum. Seperti anak siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan minggu kemarin, yaitu membahas tentang dampak permasalahan
di depan, kalian dapat menyimpulkan pemecahan masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, diskriminasi gender, kemudian demografi, dan lain sebagainya. Ini materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang dampak masalah sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita bicara tentang dampak, berarti apa nanti yang akan ditimbulkan? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak Mala? Meningkatkan pengangguran. Meningkatkan pengangguran, bagus sekali. Itu dampak dari Permasalahan sosial. ya. Kemudian ada lagi, ya, Mas Rangga. Adanya perpecahan kelompok. Ya, bagus sekali. Ada lagi mungkin? Ya, Meningkatnya tingkat kriminalitas. meningkatnya tingkat kriminalitas. Ya, bagus sekali. Tadi sudah disebutkan Mbak Mala, Amalia, kemudian Alastarangga, itu adalah salah satu dampak yang disebabkan oleh masalah sosial yang ada di masyarakat. Tadi Mbak Amalia menyebutkan meningkatnya tingkat kriminalitas. Nah, next, Mbak. Lantas ini adalah definisi dampak dan masalah sosial. Ada yang bisa mengetahui dampak sosial itu apa ya? Ya, Dampak adalah akibat, imbas, atau pengaruh yang terjadi, baik itu negatif atau positif, dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. ya, bagus sekali. Dampak itu adalah imbas yang dilakukan oleh seseorang, baik itu negatif maupun positif. Ya, bagus sekali. Next, Mbak Yuni. Nah, ini kita kemarin membahas tentang masalah sosial. Kita kemarin sudah membahas masalah sosial itu merupakan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ini video tentang perundungan. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 4 anak ya. Untuk ketua kelompoknya saya yang memilih. Nanti anggotanya biar dibagi oleh Mbak Silvi. Silakan Diandra maju ke depan sebagai ketua kelompok nomor 1. Silakan di sini. Yang kedua dari Amalia Zara, silakan. Ya, Amalia Zara ini ketua dari kelompok nomor 2. Sudah terbentuk, silakan bertukar tempat duduk untuk ke kelompok masing-masing. Ayo, silakan. Anak-anak, siang hari ini untuk tugasnya yaitu kalian akan membuat infografis atau slogan yang terkait tentang dampak masalah sosial atau alternatif untuk memecahkan sebuah permasalahan sosial. Seperti itu. Saya akan mencontohkan. Tidak bisa menjawab dulu. Ini Pekerjaan pembuatan infografis atau slogan, kalian bisa
Ya, jadi semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Namun nanti yang presentasi itu adalah satu terbaik dari masing-masing kelompok. Otomatis nanti penilaiannya juga berbeda. Salah satu contoh misalnya kelompoknya Diandra, kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada 4 siswa. Nanti misalnya Diandra ini semua empat-empatnya bekerja. Kemudian yang dipresentasikan adalah miliknya Diandra. Otomatis nanti Diandra juga akan memperoleh nilai lebih, tidak sama dengan anggota kelompok yang lainnya. Pak, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Kalau infografinya sama gimana? Sama dengan kelompok lain. Usahakan tidak boleh sama ya. Jadi banyak sekali infografis terkait tentang masalah sosial yang bisa kalian ambil. Usahakan tidak boleh sama dengan kelompok yang lainnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Saya Ya. sama template-nya gimana? Untuk tema template-nya terserah sesuka kalian. Jadi kalian saya berikan kebebasan untuk membuat, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya? Ini adalah ketentuan LKPD yang akan kalian buat. Yang pertama, kalian membuat aplikasi Canva ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan tema template-nya, jadi bebas. Kemudian yang ketiga, kalian membuat kerangka terlebih dahulu berdasarkan jenis tugas yang kalian pilih. Kalian bisa memilih infografis atau slogan, salah satu saja. Kemudian yang keempat nanti adalah menyajikan hasil di depan. Kemudian yang kelima, kalian nanti berdiskusi sesama satu kelompok kalian terkait dengan hasil poster digital. Yang keenam, menyajikan nanti presentasi. Tadi sudah saya kasih tahu ya, presentasi di depan dari masing-masing kelompok terbaik. Kemudian yang terakhir, nanti kalian upload di media sosial, di IG. Jangan lupa kalian tag saya, punya saya dengan hashtag slogan, tagar slogan, kemudian kasih tagar solusi masalah sosial, tagar lagi sosiologi 11, tagar SMA YPM 4, SMA YPM 4, baca ya. Ya, oke. Anak silakan membentuk ke kelompok masing-masing dan silakan dikerjakan. Sudah selesai semua ya? Nanti kalian akan mempresentasikan tiap kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan dipilih satu terbaik yang akan dipresentasikan ya. Dan nanti jangan lupa untuk semuanya harus
di share ke medsos, di IG tadi sesuai dengan hashtag yang sudah Bu Vita jelaskan tadi ya. Ini adalah ketentuan untuk penilaiannya. Jadi penilaiannya terdiri dari kesesuaian tema, nanti nilainya adalah 10%, kemudian kreasi dan inovasi ada 20%, konten apa nanti yang kalian angkat itu akan besar sekali, nilainya adalah 50%, dan yang terakhir adalah jumlah like yang nanti kalian share di medsos kalian ya. Seperti itu. Untuk teknik presentasinya nanti dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, kemudian kalian presentasikan hasil kalian tadi, kenapa kok memilih itu, dan dijelaskan secara singkat, kemudian jangan lupa ditutup. Oke, sampai di sini saya mulai presentasinya. Bisa dimulai dari kelompoknya Dinda ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Brajaningsih dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Kenapa saya memilih poster ini? Karena di situ menjelaskan tentang beberapa hal, yakni stop bullying. Yang pertama, hormati perbedaan. Yang kedua, berbagi kebaikan. Yang ketiga, berani membela yang benar. Serta di situ dijelaskan bersama kita benahi masa depan. Setiap tindakan bullying dapat memiliki dampak besar bagi pertumbuhan dan masa depan. Melawan perundungan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai perbedaan. Ya, Yuni memilih bullying itu alasannya kenapa Yuni? Karena di sini banyak yang bullying. Oh, karena banyak yang bullying. Pelaku apa? Korban pelaku. Ya, sampai di sini mungkin dari yang dikerjakan oleh Yuni mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amelia, perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan slogan seperti yang di sana. Maksud dari sharing dulu baru sharing itu kalau gini, kalau dapat informasi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi itu cari informasi yang benar dulu, baru dibagikan info yang benar. Jadi jangan langsung menggunakan hoax atau berita yang tak benar gitu. Ya. Barangkali ada pertanyaan dari kalian? Silakan, mungkin ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Saya, bagaimana cara kita mengetahui kalau berita itu benar atau salah? Ya, cari tahu dulu dari sumbernya. Kalau seumpama udah dari sumbernya, terus investigasi. Kayak dicari tahu kebenaran ini di Allah, di mana. Itu bahasanya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain selain Mbak Amalia Zara tadi bertanya tentang bagaimana suatu berita itu benar atau salah. Ya, bagaimana kita itu mengetahui berita ini benar atau tidak benar ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Amel. Kita cari tahu kebenarannya itu, apakah berita itu benar-benar terjadi atau tidak. Makanya ini juga pembelajaran buat kita. Kita tidak boleh gampang cepat percaya dengan berita yang kita dengar ya. Belum tentu apa yang kita dengar itu adalah benar kenyataannya. Tidak selalu seperti itu. Makanya kita harus saring dulu kebenarannya. Kita cari tahu kebenarannya ya. Dan juga
tidak boleh gampang menyebar berita hoax dan kita tidak boleh gampang percaya terhadap berita hoax seperti itu ya. Ada lain? Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, silakan ditutup Mbak Amel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita dapatkan sampai pada siang hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Kita tadi mempelajari tentang apa saja? Ya, masalah sosial, ada dampak masalah sosial. Ada apa saja dampak masalah sosial? Ya, Mbak Dinda. Mengakibat kriminalitas. Ya, dampak masalah sosial itu adanya tingkat kriminalitas yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi adanya gap ya, adanya kelompok-kelompok tertentu. Kelompoknya orang kaya, kelompoknya orang miskin. Nah, itu juga bisa memicu adanya permasalahan sosial. Kemudian apa lagi? Adanya perbedaan kelompok. Adanya perpecahan kelompok. Nah, ini juga kerap kali terjadi adanya perpecahan kelompok. Itu tadi yang dipresentasikan sama Mbak Amir tadi. Berita hoax itu juga akan memicu adanya perpecahan kelompok. Seperti itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Sebelum kita akhiri, Bu Vita akan membagikan lembar refleksi. Ini silakan diisi lembar refleksi kalian. Untuk yang pertama, yang nomor 1, kalian pilih sesuai dengan perasaan kalian pada siang hari ini. Silakan dilingkari emotikon perasaan kalian pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, kenapa alasan kalian memilih emotikon itu? Yang nomor 3, manfaat apa yang bisa kalian ambil pada pembelajaran siang hari ini? Yang terakhir, kalian menginginkan pembelajaran yang seperti apa untuk minggu depan? Seperti itu ya. Silakan dikerjakan lembar refleksinya. Bukunya masing-masing dikembalikan. Tadi ada yang belakang kita belakang. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran minggu
lebih lanjut ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa supaya apa yang sudah kita pelajari sampai pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mengucapkan hamdalah.